Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aulia Ayu Faradila dengan NIM 0801 1282 02 5022. Dan yang kedua ada Farah Nabilah Tapubolon dengan NIM 0801 13 8202 5080. Dan yang terakhir ada Umul Fahmi Nurlaila dengan NIM 0801 11 82 02 5004. Di sini kami akan menyelesaikan persoalan SPL dengan metode iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel dengan toleransi error yakni 10 pangkat min 6. Di sini ada soal yakni untuk soalnya ada 3x1 plus x2 min x3 sama dengan 1, min x1 plus x2 plus x3 sama dengan 5, 2x1 plus 4x2 plus x3 sama dengan 5. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Untuk baris pertama yakni sesuai soal, yakni 3x1 plus x2 min x3 sama dengan 1. Baris keduanya min x1 plus 5x2 plus 8x3 sama dengan 5. Dan baris ketiganya 2x1 plus 4x2 plus x3 sama dengan 5. Maka matriks koefisiennya yakni 3, 1, min 1, min 1, 5, 8, 2, 4, 1. Untuk mengetahui diagonal dominannya, maka kita coba cari dengan cara menjumlahkan antara matriks diagonal dengan nilai lainnya. Untuk matriks diagonalnya sendiri, yakni ada 3, 5, 1, seperti yang sudah saya warnai. Sebelumnya dalam matriks koefisien ini adalah merupakan nilai mutlak, jadi 1 tambah 1 yakni 2, maka dia lebih besar daripada 2. Lanjut, untuk itu 1 ditambah 8 sama dengan 9, maka 5 kurang dari 9. Dan yang baris ketiga yakni 2 ditambahin 4 sama dengan 6, yang artinya 1 kurang dari sama dengan 6. Maka di sini masih ada tanda kurang dari, yang dimana kita belum memiliki diagonal dominan. Maka kita coba lakukan pertukaran baris kedua dan baris ketiga. Baris yang kedua dan baris yang ketiga setelah ditukar menjadi matriks koefisiennya 3, 1, min 1, 2, 4, 1, min 1, 5, 8. Nah, sehingga di sini sudah langsung diperoleh SPL yang memiliki diagonal dominannya. Karena 1 ditambah 1 sama dengan 2, berarti 3 lebih besar daripada 2. Dan baris yang kedua yakni 2 ditambah 1 sama dengan 3, yang artinya 4 lebih besar daripada 3. Dan yang baris ketiga yakni 1 tambah 5 sama dengan 6, yang artinya 8 lebih besar daripada 6. Sudah diperoleh SPL yang memiliki diagonal dominannya, yakni 3x1 plus x2 min x3 sama dengan 1. Langsung saja kita menjadikan rumus, yakni x1 sama dengan 1 dikurang x2 dikurang x3 per 3. Untuk baris yang keduanya, 2x1 plus 4x2 ditambah x3 sama dengan 5. Mendapatkan rumus x2 sama dengan 5 min 2x1 min x3 per 4. Dan untuk yang baris ketiganya, x min 1 plus 5x2 plus x8 x3 sama dengan 5. Mendapatkan rumus yakni x3 sama dengan 5 plus x1 min 5x2 per 8. Selanjutnya, lanjutan dari metode iterasi Jacobi akan dilanjutkan oleh Aulia Ayu. Oke, saya Aulia Ayu Fardila dengan NIM 08011282025022 akan melanjutkan penjelasan mengenai metode iterasi Jacobi. Tadi telah diperoleh SPL yang memiliki diagonal dominan dan didapatkan rumus untuk X1, X2, dan X3. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel iterasi Jacobi. Untuk iterasi yang ke-0 itu untuk X1, X2, dan X3-nya kita menggunakan angka 0. Selanjutnya, untuk iterasi 1, kita memasukkan rumus yang X1 sama dengan 1 min X2 min X3 dibagi 3. Di sini kita peroleh 1 min X2 min X3 dibagi 3 itu sama dengan 0,333. Selanjutnya, untuk X2, kita masukkan rumus 5 min 2X1 min X3 dibagi 4. Peroleh hasil 1,25. Begitu pula untuk X3, kita masukkan rumus 5 plus X1 min 5 dikali X2 dibagi 8. Peroleh hasil 0,625. Selanjutnya,
Untuk error 1 kita menggunakan sama dengan absolut nilai X1 pada iterasi 1 dikurang dengan nilai X1 pada iterasi 0, sehingga diperoleh 0,33. Begitu pula untuk error 2, di sini kita menggunakan absolut nilai X2 pada iterasi 1 dikurang nilai X2 pada iterasi 0. Hal yang sama juga dilakukan pada error ketiga. Di sini kita menggunakan absolut nilai X3 pada iterasi 1 dikurang nilai X3 pada iterasi 0. Nah, selanjutnya pada kolom error kita mencari maksimal dari error 1, error 2, dan error 3. Di sini kita menggunakan rumus maksimal, kemudian dapat kita blok kolom error 1 sampai error 3. Nah, selanjutnya pada kolom lanjut atau berhenti, ini kita menggunakan rumus if. Di sini kita menggunakan if jika nilai error maksimal itu lebih besar dari 10 pangkat min 6, maka iterasi dapat dilanjutkan. Namun, jika nilai error itu kurang dari 10 pangkat min 6, maka iterasi berhenti. Di sini, kita lakukan hal yang sama seperti iterasi 1 untuk iterasi 2 sampai dengan iterasi ke-39. Pada iterasi 39, pada kolom lanjut atau berhenti, kita peroleh nilai error yang lebih kecil dari 10 pangkat min 6, sehingga iterasi dapat kita hentikan pada iterasi ke-39. Sehingga saat ini diperoleh kesimpulan dengan menggunakan metode iterasi Jacobi, pada iterasi ke-39 diperoleh semua error yang lebih kecil dari 0,00001, sehingga iterasi bisa dihentikan dan diperoleh solusi yaitu X1 sama dengan 0,022388, X2 sama dengan 0,813433, dan X3 0,119403. Selanjutnya mengenai iterasi Gauss-Seidel akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Ummul Fahmi Nur Laila dengan NIM 08011182025004 akan melanjutkan penjelasan mengenai metode iterasi Gauss-Seidel dengan toleransi 10 pangkat negatif 6. Nah, iterasi Gauss-Seidel ini sedikit berbeda dengan iterasi Jacobi, di mana jika pada iterasi Jacobi kita menggunakan iterasi sebelumnya seperti kita mencari iterasi 1 pada X1 yang kita gunakan pada rumus itu merupakan nilai X1 pada iterasi sebelumnya. Nah, pada Gauss-Seidel ini kita menggunakan nilai baru. Seperti misalnya kita ingin mencari iterasi 1 pada X1. Nah, di sini kita gunakan rumus yang telah kita cari dari pivoting, yaitu X1 sama dengan 1 min X2 min X3 per 3. Nah, untuk nilai X2 di sini kita gunakan nilai X2 pada iterasi 0, dan untuk nilai X3 kita juga gunakan nilai X3 pada iterasi 0 sehingga diperoleh 0,333. Untuk mencari iterasi 1 pada X2 itu kita gunakan nilai iterasi 1 pada X1 dan kita gunakan nilai iterasi 0 pada X3. Di sini kita juga menggunakan rumus yang telah kita peroleh dari pivoting sebelumnya, di mana X2 itu sama dengan 5 min 2X1 min X3 per 4. Nah, di sini kita tinggal memasukkan nilai iterasi 1 pada X1 dan iterasi 0 pada X3 sehingga diperoleh hasil 1,08333. Kemudian untuk mencari iterasi 1 pada X3 itu kita juga menggunakan rumus yang sama, di mana X3 sama dengan 5 plus 5X1 min X2 per 8. Nah, di sini kita gunakan nilai X1-nya yaitu kita ambil dari X1 dari iterasi 1 dan X2-nya juga kita ambil dari X2 iterasi 1 sehingga diperoleh hasil negatif 0,010467. Kemudian setelah kita peroleh nilai iterasi 1 baik dari X1, X2 maupun X3 untuk mencari iterasi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu kita tinggal drag aja ke bawah. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita tinggal menentukan error 1, error 2, dan error 3. Di mana error 1 ini merupakan absolut dari iterasi 1 dikurang iterasi 0, absolut dari iterasi 2 dikurang iterasi 1, absolut dari iterasi 3 dikurang iterasi 2, dan seterusnya. Untuk error kedua yaitu kita
gunakan pada kolom X2, di mana di sini kita cari absolut dari iterasi 1 dikurang iterasi 0, iterasi 2 dikurang iterasi 1, dan seterusnya. Dan untuk error 3 kita gunakan kolom X3, di mana ini juga kita cari absolutnya sama seperti error 1 dan error 2. Kemudian di sini kita tentukan nilai error, di mana nilai error ini akan kita gunakan untuk melihat apakah iterasi tetap berlanjut atau berhenti. Nah, untuk mencari nilai error ini kita cari nilai maksimum dari error 1, error 2, atau error 3. Nah, kemudian untuk menentukan iterasi ini berlanjut atau berhenti, di sini kita gunakan fungsi if, di mana jika nilai error lebih besar dari 10 pangkat negatif 6, maka iterasi tetap berlanjut, dan jika nilai error kecil dari 10 pangkat negatif 6, maka iterasi berhenti. Dari iterasi yang telah kita lakukan di sini, kita peroleh bahwa iterasi berhenti di iterasi ke-11. Dari iterasi yang telah kita lakukan, kita peroleh kesimpulan bahwa dengan menggunakan iterasi Gauss-Seidel ini, pada iterasi ke-11 diperoleh semua error lebih kecil dari 10 pangkat negatif 6, sehingga iterasi bisa dihentikan, dan kita peroleh solusi yaitu untuk X1 sama dengan negatif 0,03846115, X2 sama dengan 1,3205127, dan X3 sama dengan negatif 0,2051282. Oke, penjelasan mengenai metode iterasi Gauss-Seidel tadi menutup penjelasan materi di video kelompok kami. Sekian presentasi video dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.